Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islami Bu Anggi, bertemu lagi ya dengan konten Islami Bu Anggi. Semoga Allah merahmati kita semua. Al-Quran itu kalamullah, artinya petunjuk Allah yang nyata ya. Dihadirkan langsung Al-Quran itu ya, diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur, ayat per ayat secara indahnya, sebagai peringatan, kabar gembira, fakta-fakta ilmiah ya, jauh sebelum para ilmuwan menemukan keajaiban dunia. Allah telah mencatatkan semuanya di Al-Quran. Dan kenapa sampai saat ini dan seterusnya, insya Allah kita harus percaya dan meyakini bahwa Islam adalah agama yang sangat amat nyata kebenarannya. Yuk mari kita saksikan kebesaran Al-Quran bagi umat Islam di seluruh dunia. Quran surat Al-Anbiya ayat 30 ya, menjelaskan tentang ledakan Big Bang ya, ledakan yang menyatukan bumi dan langit ya, sehingga yang tadinya keadaan langit dan bumi yang dulunya menyatu, setelah ledakan Big Bang ini menjadi terpisah ya. Di surat Yasin ayat 38, wasyamsu tajri li mustaqarril laha zalika taqdirul azizil alim. Quran surat Yasin ayat 38, artinya ya, dan matahari itu berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Artinya sudah dijelaskan ya sama Allah di Al-Quran. Matahari itu beredar di tempatnya ya. Masya Allah ya, sudah ada garis edarnya matahari. Di surat Yasin ayat 39, wal qamara qadarnahu manazila hatta ada qol urjunil qadim, artinya dan telah kami tetapkan bagi bulan itu manzilah setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembali dia sebagai bentuk tandan yang tua. Artinya Allah telah tetapkan bentuk bulan dari bulan sabit, separuh, purnama hingga penuh, lalu balik lagi, sehingga kita bisa menikmati teman-teman ya, bulan demi bulan ya, perputaran bulan, sehingga kita bisa menemukan lagi 365 hari lagi sama seperti ini. Kita telah mencapai lagi insya Allah tahun 2025 yang lebih baik. Allah telah tetapkan semuanya. Surat Yasin ayat 40, la syamsu yang baqilaha an tudrikal qamara wal lailu sabiqu nahar wa kullun fi falaqin yasbahun. Artinya tidak mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Semua dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Artinya bumi, bulan berotasi ya, berputar pada porosnya, berevolusi. Matahari sudah Allah tetapkan jalurnya. Tidak mungkin pada suatu masa matahari bisa mendahului bulan atau bulan bisa mendahului matahari ya. Bagaimana sudah Allah catatkan di Al-Quran. Allahu Akbar ya. Allahu Akbar. Allah maha besar ya teman-teman ya. Sudah dijelaskan sekali ya. Itu artinya garis edar tata surya ya. Masya Allah teman-teman ya, betapa Allah telah memberikan yang benar-benar terbaik buat kita nih ya, agar semua benda langit itu beredar sesuai dengan jalurnya. Ada juga ya teman-teman ya, penjelasan yang sangat ilmiah tentang bumi yang berlapis-lapis menjadi 7 lapis ya. Kalau kita belajar secara ilmu geografi ya, lapisan bumi itu
Kenapa harus menjadi 7 lapis? Karena jika nauzubillah menjadikan teman-teman kita hidup di mantel bumi atau inti bumi saja yang titik didih itu sangat panas, sepertinya manusia ini tidak bakal mampu ya hidup. Allah buat lagi lapisan selanjutnya ya. Jika kata Allah kalau terlalu panas nanti tidak ada air, Allah ciptakan lagi lapisan yang di dalamnya itu terdapat air untuk manusia minum ya. Allah ciptakan lagi lapisan lagi untuk tanah yang gembur, agar apa? Agar kita dapat makan. Berlapis-lapis Allah pikirkan hanya untuk apa? Hanya untuk manusia. Sudahkah kita memikirkan Allah? Sudahkah kita hari ini menundukkan hati kita, kepala kita, jiwa raga kita untuk Allah? Sedangkan Allah setiap hari jauh sebelum penciptaan kita semua telah Allah ciptakan bumi yang nyaman untuk kita tinggali. Padahal Allah qiyamuhu binafsi. Walaupun kita tidak tunduk, walaupun kita tidak sujud, walaupun kita kafir, Allah tetap berdiri dengan sendirinya. Bumi yang berlapis 7 itu terdapat di Quran surat At-Talaq ayat 12. Allah yang menciptakan 7 langit dan bumi yang serupa. 7 langit dan 7 lapis bumi. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. Di mana itu Puanggi? Di Quran surat At-Talaq ayat 12. Jauh sebelum para ilmuwan besar hadir di dunia, bahkan moyang kita ada, Allah telah catatkan di Al-Quran ya, dalam surat ayat Talak ayat 12 itu bahwa bumi 7 lapis. Masih kurang yakin juga dengan kalamullah atau Al-Quran? Yuk kita saksikan. Ada 2 lautan bertemu ya, bertemu nih teman-teman ya, tetapi tidak menyatu. Ada lautan saling bertemu tetapi tidak menyatu ya. Gimana sih Puanggi bisa dilihatnya? Buka surat di Al-Quran, surat Ar-Rahman ayat 19 dan surat Ar-Rahman ayat 20. Di ayat 19 Allah jelaskan di surat Ar-Rahman, Dia membiarkan 2 lautan mengalir yang kemudian keduanya bertemu. Nah, dijelaskan kembali sama Allah di surat Ar-Rahman ayat 20. Di antara keduanya ada batas yang tidak dapat dilampaui manusia masing-masing. Ya, di antara keduanya ada batas yang tidak dapat dilampaui masing-masing. Artinya tidak akan bercampur yang tawar dengan yang asin, asin dengan yang tawar. Bisa nggak? Bisa. Kun fayakun. Bayangkan memisahkan air laut saja ya, yang sebegitu luasnya Allah bisa. Apalagi ya Allah ya Rabb mengubah nasib kita teman-teman. Sangat. Makanya yang lagi sedang kesulitan sama kayak Puanggi, sulit itu bukan tentang perkara ekonomi saja teman-teman, kesulitan pikiran, hati ya. Kita ingat teman-teman, Allah mampu mengubah segalanya ya. Segala sesuatu yang Allah takdirkan di dunia itu, baik apapun, telah Allah pikirkan sebaik-baiknya untuk kita ya. Jangan pernah berpikir untuk menduakan Allah dengan yang lainnya. Na'udzubillah min dzalik. Masih merasa begitu aja sih. Kita jelasin lagi teman-teman. Angin, laut sama Allah ditundukin nih ya. Agar apa? Agar manusia mampu berlayar. Bayangkan kalau angin sekencang-kencangnya, laut sekencang-kencangnya, ombaknya nggak ditundukin sama Allah ya. Gimana mungkin teman-teman ya, nenek moyang kita bisa menemukan bumi dalam bentuk lain. Yang ada kita tetap aja tinggal di satu tempat ya. Jangan-jangan juga kita nggak bisa bertemu dengan jodoh kita ya. Makanya Allah tundukkan semuanya biar apa?
biar kita bisa berpindah tempat, biar kita bisa berhijrah, biar kita bisa saling menemukan kebaikan satu dengan yang lain. Ya, di surat Ar-Rum ayat 46. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira, dan agar kamu merasakan sebagian dari rahmatnya, dan agar kapal dapat berlayar dengan perintahnya, dan juga agar kamu dapat mencari sebagian dari karunia-Nya agar kamu bersyukur, ya. Jadi dibuat semua sama Allah agar tunduk, ya, agar apa? Agar kita dapat mencari karunia-karunia Allah tempat lain. Supaya apa? Supaya bersyukur, kata Allah. Ya, Allah nggak minta macam-macam. Kata Allah, bersyukur, ya. Karena dengan bersyukur kita akan merasa cukup. Ya, insya Allah nggak ada niat jahat kepada siapapun. Kalau kita merasa kita cukup, insya Allah kita melihatnya indah aja, teman-teman. Yang nggak kelihatan itu susah-susahnya hidup. Ya, sudah ada di dalam, sudah ada. Allahu Akbar. Ya. Dan surat An-Nahl ayat 14. Dan Dialah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan dagingnya segar, ikan darinya, dan dari lautan itu kamu mengeluarkan perhiasan yang dapat kamu pakai. Kamu juga melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia, dan agar kamu dapat bersyukur. Ya, penyebutan kata hilya itu yang dimaksud adalah mutiara. Mutiara dari kerang yang ada di lautan. Masya Allah, saya merinding, ya. Bahkan tentang makanan kita, tentang perhiasan kita, udah Allah sediakan di lautan. Buka Al-Quran kalian masing-masing, lihat, cek satu persatu yang tentang tadi yang Puang jelasin. Ya, semua yang Puang ambil insya Allah dari Al-Quran. Ya, jangan sampai ada keraguan sedikit pun tentang Allah Azza wa Jalla. Kita sudah benar-benar sama Allah ditopang, ya, kenikmatannya Masya Allah, ya. Ada lagi, ya, manusia terkafir, terkutuk, terzolim, ya, Fir'aun, ya, Allah awetkan jasadnya di lautan, Allah tenggelamkan, lalu Allah timbulkan kembali, ya, dalam keadaan masih awet, sebagai bentuk peringatan bahwa jangan sampai kita seperti apa? Seperti Firaun. Firaun yang dijadikan Allah manusia kaya raya menjadi kufur, ya, lupa akan nikmat Allah, lama-lama merasa dirinya hebat sehingga dia kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Merasa, nih, aku bisa segalanya. Ya, aku tidak perlu Tuhan, aku tidak perlu Allah yang Maha Esa. Hati-hati, istidraj, ya. Di sini yang kita maksud, kalau kalian sahabat-sahabat Puanggi melihat, ya, hamba Allah yang lain, mohon maaf lahir batin, jika kok dia nggak ibadah, hobinya begibah, ya kan, zolim sama orang tuanya, tapi kok rezekinya lancar sih, suka begitu kan, ya kan, hidupnya enak, suaminya ganteng atau pasangannya baik, anaknya cakep-cakep, tapi kok saya yang ibadahnya, ya, benar gak? Terus menerus, ya Po, ya. Oh, kayaknya kita susah banget, ya Po. Lihat Firaun bersenang-senang di dunia, ya, di akhirat dia nggak dapat bagian apa-apa. Mungkin saat ini Allah sedang mengembalikan kebaikan untuk kita. Di dunia kita sedikit diberikan cinta-cinta sulit, ya, kesulitan-kesulitan hidup dikit, agar apa? Agar kita tidak melenakan diri pada dunia. Mungkin atau pasti Allah sedang, ya, memperbaiki keadaan di akhirat kita. Insya Allah lebih baik akhirat, teman-teman. Ya, satu hari di dunia tidak apa-apa, tidak terasa bagaimana, ya, dibandingkan satu harinya di akhirat yang begitu panjang sekali, ya. Di mana nih poinnya penjelasannya, ya, tentang Firaun di Quran Al-Qasas, surat Al-Qasas ayat 38. Buka Al-Qurannya, ya. Dan Firaun berkata, wahai para pembesar kaumku, aku tidak mengetahui ada Tuhan bagimu selain aku. Ya, Firaun bilang, aku nih Tuhanmu.
Maka bakarlah tanah liat untukku, wahai Haman, untuk membuat batu bata, ya. Kemudian agar aku dapat naik, ya, agar aku dapat naik melihat Tuhan yang Musa, dan aku dapat naik juga untuk melihat dan meyakini bahwa kalian, ya, bahwa dia, ya, termasuk pendusta. Tuh teman-teman, ya. Itu untuk apa tuh teman-teman? Untuk melihat jasad Firaun, ya. Dilihat aja begitu. Nauzubillah min zalik, teman-teman. Ya. Ngeri gak Wangi? Ngeri banget. Ya. Ngeri banget. Ya. Ada lagi tentang Madam Lot. Madam Lot apa tuh Wangi? Nama jalan di sebuah daerah? Bukan. Madam Lot itu istri Nabi Lut, ya, yang dikutuk jadi batu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa dikutuk jadi batu Wangi? Emang dia kenapa? Ya, ada masalah apa Wangi? Ya, karena dia tidak mau beriman kepada Allah. Bayangkan. Dia nggak mau beriman kepada Allah, bahkan padahal pasangannya saja, ya, sudah beriman kepada Allah. Kenapa dia nggak mau beriman Wangi? Karena dia merasa bahwa apa yang ada di dia tuh bahwa udah dia punya sendiri, bukan dari Nabi Lut, bukan dari kebesaran Allah. Dijelaskan di Quran surat At-Tarimah 10. Allah menerangkan bahwa istri seorang nabi tidak dijamin masuk surga jika dia tidak beriman kepada Allah. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi orang-orang kafir bahwa menjadi istri nabi itu tidak otomatis dijamin masuk surga apabila tidak beriman kepada Allah seperti istri Nabi Nuh dan Nabi Lut. Nauzubillah min zalik, ya teman-teman, ya. Jelas ya. Jadi tidak ada tuh keistimewaan atau pengecualian atau jalur khusus VVIP mentang-mentang suaminya, ya. Kan gitu ya kalau di dunia, mentang-mentang suaminya berpangkat, istrinya enak pergi enak, nggak ada. Di mata Allah sama kita semua, ya. Yang membedakan hanya apa? Allah minta tingkat keimanan, bersujud dan bersyukur. Bersujud kepada Allah, bersyukurlah kepadaku, insya Allah kita akan menikmati ketenangan dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Masih banyak lagi kebesaran-kebesaran Allah tentang dunia dan isinya yang dirangkum di Al-Quran, ya. Nanti insya Allah di episode-episode selanjutnya di konten Suami Pewangi saya akan bahas, ya. Biar apa teman-teman? Biar kita makin yakin bahwa telah ditetapkan Islam diri kita ini, insya Allah tidak ada yang sia-sia, ya. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang patut kita sembah. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang patut kita sembah. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang patut kita sembah, ya. Sudah sampai di penghujung video, silakan share, ya, ke media sosial yang kalian punya. Silakan diperdengarkan kepada semua keluarga besar kalian, orang-orang yang kalian cintai, agar menjadi amal jariah. Mohon maaf lahir batin jika ada perkataan yang salah, pasti daripada Pewangi. Kalaupun ada kebenaran itu jelas dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui kalam-kalam Al-Qur'annya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.